Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma ij'al hadzal bilad aminan mutmainnan. Ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang aman dan tentram. Waj'al hadzal bilad baldatan thayyibatan wa rabban ghafuro. Ya Allah, jadikan negara kami negara yang subur makmur, gemah rifah loh jinawi, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kami. Waj'al imamana imaman adilan solihan hafidhon li ra'iyatihi, dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami dari tingkat bawah sampai tingkat pusat pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, pemimpin yang selalu menjaga rakyat-rakyatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kesederhanaan kehidupan seorang pemimpin sangat diperlukan agar menjadi idola bagi rakyatnya. Keserakahan kehidupan seorang pemimpin akan menjadi celaan oleh rakyat-rakyatnya. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib adalah contoh-contoh pemimpin-pemimpin muslim yang terbaik. Mengapa mereka berempat dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang terbaik di muka bumi? Karena mereka sebelum menjabat suatu jabatan khalifah adalah orang-orang kaya. Setelah menjadi khalifah, maka harta bendanya habis ataupun berkurang. Dijadikan harta bendanya sebagai pengabdian terhadap rakyat-rakyatnya. Lain halnya dengan pejabat-pejabat zaman sekarang, walaupun tidak semua. Adakah zaman sekarang seorang pejabat yang sebelum menjabat suatu jabatan serba ada, serba punya, setelah menjadi pejabat menjadi jatuh miskin? Apakah ada? Itu mungkin sebaliknya. Sebelum menjadi pejabat tidak punya apa-apa, setelah menjadi pejabat ternyata punya apa-apa. Lain halnya dengan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah orang-orang kaya. Setelah menjabat ternyata termasuk Umar bin Khattab, sering beliau memimpin sholat Jum'ah, menjadi imam, gamisnya pun ada tambal-tambalnya. Sebanyak 14 tambal di baju gamisnya. Itu adalah kesederhanaan kehidupan beliau, sehingga disegani dan diidolakan oleh rakyatnya. Salah satu kesederhanaan seorang pemimpin dibuktikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimanakah kisahnya kesederhanaan Umar bin Khattab? Dalam satu kisah, ruwiya anna kalbarum ursila ila Umar bin Khattab. Suatu ketika Kaisar Romawi mengutus salah seorang utusannya untuk mengirim hadiah berbentuk pakaian dan jubah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu si utusan ini datang ke Madinah. Setelah sampai ke Madinah, maka bertanyalah utusan Kaisar Romawi ini, di manakah istana daripada Khalifah Umar bin Khattab? Setelah bertanya di mana keberadaan istana Khalifah Umar bin Khattab, apa yang didapatkan dari jawaban pertanyaan tersebut? Maka rakyat-rakyat Umar bin Khattab menjawab, laisa lahu darun azimah kama tawahamta. Pemimpin kami Umar bin Khattab tidak mempunyai istana yang megah, tidak mempunyai gedung yang mewah untuk berkantor sehari-hari sebagai pejabat negara, melainkan ballahu
baitun sogirun, tapi beliau hanyalah mempunyai rumah yang sangat kecil dan sederhana. Maka ditunjukkanlah oleh rakyat Umar bin Khattab kepada utusan negara Romawi rumah daripada Umar bin Khattab. Setelah ditunjukkan rumah Umar bin Khattab, maka utusan Kaisar Romawi ini kaget luar biasa. Dalam hatinya, betulkah ini rumah seorang pejabat, seorang khalifah? Pintunya saja sudah hitam-hitam karena sudah lama ditelan zaman, dan dinding-dindingnya pun sudah lapuk. Kalau sekarang dikatakan rutilahu, rumah yang tidak layak huni. Rumah yang tidak layak huni itu dulu ditempati oleh Umar bin Khattab untuk tempat tinggalnya. Beliau tidak mau bermewah-mewahan walaupun mampu, karena beliau sangat takut dengan ancaman Allah apabila seorang pemimpin menambah kekayaan dari hasil tangan-tangan yang jahil, hasil daripada keringat yang tidak halal, maka tunggulah siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menyaksikan kejadian yang sangat nyata di depan matanya, maka utusan negara Romawi ini lalu mengetuk-ngetuk rumahnya. Setelah diketuk rumah Umar bin Khattab, ternyata satu orang pun tidak ada yang menjawabnya. Lalu utusan negara Romawi ini menanyakan kepada orang yang ada di sekitar rumah Umar bin Khattab. Maka dijawablah, Umar bin Khattab kelihatannya tadi pagi keluar rumah, berangkat ke pasar untuk berbelanja makan sehari-hari dan untuk belanja keperluan orang-orang muslim yang menjadi tanggungannya. Setelah mendapatkan jawaban demikian, akhirnya utusan negara Romawi ini semakin penasaran, semakin ingin tahu latar belakang kehidupan Umar bin Khattab. Sudah rumahnya kecil, tidak berbentuk istana, pintu rumahnya pun sudah menghitam karena sudah lapuk dimakan zaman. Sudah melihat rumahnya juga mendapatkan jawaban bahwa Umar bin Khattab belanja sendiri untuk keperluan keluarganya dan untuk keperluan rakyatnya. Untuk menghilangkan rasa penasaran dalam hatinya, maka utusan negara Romawi ini menyusul ke pasar untuk menemui Umar bin Khattab untuk menyampaikan hadiah dari Kaisar Romawi berbentuk baju dan jubah. Setelah berjalan beberapa lama, di tengah-tengah perjalanan ada seorang yang sedang tertidur di bawah pohon dengan nyenyaknya. Maka utusan Kaisar Romawi itu mendekati. Ternyata orang yang sedang tertidur di bawah pohon itu adalah Umar bin Khattab. Maka semakin takjublah, semakin banggalah utusan negara Romawi ini dengan kesederhanaan Umar bin Khattab. Dalam hatinya mengatakan, adil tak pa'amanta. Wahai Umar bin Khattab, engkau adalah khalifah yang sangat adil. Pa'amanta, maka engkau merasa aman di mana saja. Panumta haitsu syi'ta, maka engkau bisa tidur di mana sekehendakmu. Lain halnya dengan pemimpin kami itu kemana saja harus memerlukan pengawalan. Jangankan tidur di bawah pohon, tidur di dalam istana pun, di luar istana sudah dijaga oleh ratusan penjaga. Sedangkan engkau wahai Umar bin Khattab tidur di mana saja, tidak ada orang yang berani mengganggumu. Berarti ini adalah tanda keadilanmu, berarti tanda kejujuranmu. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan para pemimpin yang ada di negara kita dari mulai tingkat bawah sampai tingkat pusat hidupnya semakin sederhana, bukan semakin bermewah-mewahan. Alangkah sakitnya hati rakyat apabila mereka hidup serba dalam kemiskinan, serba kekurangan, sore makan pagi tidak, ternyata seorang pemimpinnya memamerkan berbagai makanan-makanan yang sangat mewah.
Alangkah sedihnya rakyat melihat seorang pemimpin yang pakaiannya sangat mewah-mewah dan setiap hari satu kali ganti, lalu diganti lagi, beli lagi, sedangkan rakyat yang dipimpinnya sudah beberapa tahun belum mampu mengganti pakaiannya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala negara yang subur makmur dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil dan soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.